sini kami dari kelompok 1 akan memaparkan video mengenai konsep negara dari zaman polis Yunani kuno sampai ke era modern saat sekarang ini. Adapun anggota kelompok kami yaitu Selamat menyaksikan. Tiap hari kita hidup di bawah yang namanya aturan, hukum, dan keputusan yang mempengaruhi masa depan kita. Kita memiliki identitas sebagai warga negara. Tapi, pernahkah kita bertanya dari mana semua ini berasal dan bagaimana manusia akhirnya menciptakan sesuatu yang kita sebut dengan negara? Konsep negara tidak lahir dalam semalam, melainkan dibangun dari ribuan tahun pemikiran serta adanya konflik dan banyak perubahan. Dari polis Yunani, feodalisme hingga demokrasi modern. Hari ini kita menelusuri kembali perjalanan panjang itu. Negara adalah rumah terbesar bagi kehidupan manusia yang mengatur kehidupan, melindungi hak, dan menjaga ketertiban. Tapi pernahkah kita berpikir bagaimana mengenai konsep negara itu lahir dan siapa yang pertama kali merumuskannya dan mengapa konsep negara itu berubah seiring dengan waktunya? Nah, melalui video kali ini akan membawa kita menelusuri jejak panjang mengenai konsep negara tersebut dari zaman Yunani kuno, sistem feodal di Eropa, hingga ke negara demokratis modern seperti yang kita kenal pada hari ini. Mahal ditumbuh di Yunani kuno sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Pada saat itu, masyarakat hidup di kota polis, yaitu kota kecil yang mandiri dan memiliki pemerintahan mereka sendiri. Bagi masyarakat Yunani kuno, negara bukan hanya sebagai wadah untuk tempat tinggal, tetapi sebagai wadah untuk menunjukkan kebajikan. Di polis, warga berkumpul di agora untuk berdiskusi. Mereka membicarakan hukum, perang, pendidikan, bahkan moralitas. Dari sanalah lahir istilah politik dari kata polis dan politeia. Plato, seorang filsuf besar yang hidup pada abad ke-4 sebelum Masehi, percaya bahwa negara ideal harus dibangun atas dasar keadilan. Dalam bukunya yang berjudul The Republic, yang mengkritik demokrasi Athena, yang menurutnya memberi kekuasaan kepada orang-orang yang tidak selalu bijaksana. Pemimpin ideal baginya adalah filsuf, orang yang memahami kebenaran dan kebaikan. Menurut Plato, negara ideal terbagi menjadi 3 kelas: guardian atau ruler, pemimpin bijaksana; auxiliary, penjaga atau prajurit; producer, para pekerja, petani, dan pedagang. Plato menegaskan bahwa ketidakseimbangan kelas akan melahirkan kekacauan. Negara harus mencerminkan struktur jiwa manusia. Aristoteles kemudian mengkritik gurunya. Baginya, negara bukan ciptaan yang dirancang dari nol, tetapi hasil perkembangan alami dari kebutuhan manusia. Ia menulis bahwa manusia adalah zoon politikon, makhluk yang tidak bisa mencapai kesempurnaan tanpa negara. Tanpa negara, manusia tidak akan mencapai the good life, kehidupan yang bermakna. Aristoteles juga memperkenalkan klasifikasi bentuk negaranya. Ada positif dan juga negatif. Monarki, aristokrasi, dan politeia ini merupakan klasifikasi dari Aristoteles yang berbentuk positif. Sedangkan tirani, oligarki, dan demokrasi merupakan klasifikasi negara yang negatif. Menurut Plato, dalam karyanya berjudul The Republic, ia menggambarkan negara ideal yang dipimpin oleh seorang filsuf. Ia meyakini bahwa keadilan tercipta bila setiap orang melakukan perannya sesuai dengan kemampuan. Negara bagi Plato itu merupakan cerminan dari jiwa manusia. Kepala melambangkan penguasa yang bijak, hati melambangkan keberanian, dan juga perut yang melambangkan rakyat yang bekerja. Sedangkan Aristoteles, menurut dari Plato, lebih menekankan manusia adalah zoon politikon atau makhluk hidup yang tidak dapat hidup sendiri. Negara baginya muncul secara alami karena manusia ingin mencapai kehidupan yang lebih baik atau the good life. Setelah kejatuhan Yunani dan Roma, Eropa pun masuk pada abad pertengahan. Pada masa ini, kekuasaan agama menjadi sangat dominan, di mana gereja menjadi salah satu pusat kehidupan spiritual dan politik. Konsep negara pun berubah.
Kekuasaan raja dianggap berasal dari Tuhan. Inilah yang dikenal sebagai teori kedaulatan Tuhan. Raja dipandang sebagai wakil Tuhan di bumi, sehingga rakyat wajib tunduk kepadanya. Siapapun yang berani menentang raja, maka mereka dianggap menentang Tuhan. Inilah yang kita kenal sebagai teori kedaulatan Tuhan. Negara pada masa ini bersifat hierarkis dan tertutup. Tidak ada konsep partisipasi rakyat. Namun, seiring perkembangannya waktu dan masyarakat mulai berpikir kritis, muncul pemikiran baru. Apakah kekuasaan benar-benar berasal dari kekuasaan Tuhan atau justru muncul dari kekuasaan kesepakatan manusia bersama? Ketika Kekaisaran Romawi runtuh, Eropa memasuki abad pertengahan. Kekacauan terjadi. Tidak ada pemerintahan pusat yang stabil. Dalam kondisi ini, Gereja Katolik muncul sebagai institusi paling kuat dan paling stabil. Kehidupan politik dan kehidupan spiritual menyatu. Banyak raja naik tahta melalui restu paus. Kekuasaan dianggap sebagai amanah ilahi. Ini melahirkan teori Divine Right of Kings. Eropa terbagi dalam struktur feodal, raja, bangsawan, kesatria, petani. Setiap lapisan memiliki hak dan kewajiban. Petani terikat pada tanah dan tidak bebas berpindah. Pada masa ini, negara tidak dipahami sebagai institusi rasional seperti dalam pemikiran Yunani. Ia datang sebagai perpanjangan dari tatanan kosmik. Tuhan di atas, gereja sebagai wakilnya, lalu raja, kemudian rakyat. Namun perubahan terjadi, perdagangan tumbuh, kota-kota muncul, ilmu pengetahuan berkembang, pandangan masyarakat berubah, dominasi gereja mulai dipertanyakan. Semua ini membuka jalan bagi filsuf modern yang merumuskan ulang konsep negara. Nah, pertanyaan itu dijawab oleh Thomas Hobbes, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17. Ia hidup pada masa Perang Saudara di Inggris, di mana kekacauan dan kekerasan terjadi di mana saja. Ia menyaksikan betul bagaimana manusia menjadi begitu kejam hanya demi bertahan hidup. Hobbes hidup di tengah Perang Saudara Inggris, masa ketika kekerasan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Ia menyaksikan sendiri bagaimana masyarakat bisa jatuh dalam kekacauan ketika tidak ada otoritas yang kuat. Dalam Leviathan, ia memulai dengan pertanyaan, bagaimana keadaan manusia sebelum negara ada? Hobbes menggambarkannya sebagai state of nature, keadaan alamiah di mana tidak ada hukum, tidak ada moralitas yang mengikat, dan tidak ada jaminan keamanan. Untuk keluar dari situasi itu, manusia membuat kontrak sosial. Mereka sepakat menyerahkan kebebasan mereka kepada satu penguasa absolut. Penguasa ini bukan sekedar raja, tapi simbol kekuasaan tertinggi, yaitu Leviathan. Narasi Hobbes mengajarkan bahwa ketertiban hanya mungkin ada jika negara kuat. Tanpa kekuasaan mutlak, manusia akan kembali pada situasi saling mencurigai dan saling membunuh. Dalam bukunya Leviathan, Hobbes menggambarkan kehidupan manusia tanpa negara sebagai perang semua melawan semua. Tanpa adanya kekuasaan yang mengatur, kehidupan manusia akan dipenuhi oleh rasa ketakutan. Untuk menghindari hal tersebut, manusia bersepakat membentuk negara melalui perjanjian sosial atau kontrak sosial. Dalam kontrak itu, manusia menyerahkan kebebasan kepada penguasa mutlak agar terciptanya ketertiban dan keamanan. Bagi Hobbes, negara harus kuat bahkan mutlak karena hanya kekuasaan yang tegas dapat mencegah manusia kembali pada kekacauan. Pada dekade setelah Hobbes, muncul John Locke, filsuf Inggris yang berpendapat lebih positif tentang manusia. Locke berpendapat bahwa pada dasarnya manusia adalah makhluk rasional dan bermoral. Menurut Locke, negara terbentuk bukan karena rasa takut, tetapi karena ingin melindungi hak-hak alami manusia, seperti hak untuk hidup, hak kebebasan, dan hak kepemilikan. Negara bukan penguasa mutlak, tetapi pelayanan rakyat.
Kekuasaan pemerintah bersumber dari persetujuan rakyat, consent of the governed. Dan yang paling penting adalah bila pemerintah melanggar hak-hak rakyat, maka rakyat berhak menggantikannya. Ini adalah sistem demokrasi modern. Luke mengajarkan bahwa negara ada untuk rakyat, bukan rakyat untuk negara. Luke menekankan prinsip consent of the governed. Pemerintah mendapatkan legitimasi bukan dari Tuhan, bukan dari keturunan, tetapi dari persetujuan rakyat. Luke juga mempopulerkan ide hak untuk memberontak jika pemerintah melanggar hak rakyat. Gagasan ini mempengaruhi revolusi Amerika dan melahirkan negara demokrasi modern. Rousseau adalah filsuf besar dari Prancis. Ia memiliki karyanya The Social Contract. Ia menolak pandangan kekuasaan boleh dipegang oleh segelintir orang. Bagi Rousseau, kedaulatan sejati ada di tangan rakyat, seluruh rakyat, bukan hanya oleh raja ataupun bangsawan. Rousseau memandang bahwa masyarakat telah dirusak oleh ketimpangan, kekayaan dan kekuasaan terpusat pada segelintir orang. Untuk memperbaikinya, ia menawarkan kontrak sosial versi baru. Dalam The Social Contract, ia menulis, manusia dilahirkan bebas, tetapi di mana-mana ia terbelenggu. Rousseau menyampaikan bahwa kebebasan sejati hanya mungkin jika masyarakat memerintah dirinya sendiri. Konsep volonté générale, kehendak umum, berarti kehendak bersama yang mewakili kepentingan seluruh rakyat, bukan kelompok tertentu. Pikiran Rousseau menjadi dasar bagi semangat republik, demokrasi langsung, dan partisipasi rakyat. Negara yang adil adalah negara yang mengikuti volonté générale, kehendak umum rakyat. Rakyatlah yang menentukan arah negara, dan pemerintah hanyalah pelaksana kehendak itu. Pemikiran Rousseau ini menginspirasi revolusi di berbagai belahan dunia, termasuk lahirnya republik modern. Dari perjalanan panjang tersebut, kita belajar bahwasannya konsep negara itu terus berkembang. Contohnya itu, negara versi Plato itu negara ideal, negara alami versi Aristoteles, dan juga negara teokratis versi John Locke. Dari polis yang kecil hingga negara bangsa yang megah, dari negara teokratis hingga negara demokratis, dari kekuasaan yang mutlak hingga kedaulatan rakyat. Di Indonesia, konsep negara dikembangkan dengan nilai-nilai Pancasila, gotong royong, dan semangat persatuan. Negara bukan hanya institusi, tetapi tempat bagi ratusan etnis, budaya, dan bahasa untuk hidup bersama. Modern pada saat ini dibangun atas dasar hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Kedaulatan itu berada di tangan rakyat, dan negara memiliki tujuan untuk menjamin keadilan di warga negaranya. Negara bukan hanya sebagai alat kekuasaan, tetapi cerminan cita-cita kehidupan manusia untuk hidup aman, adil, dan sejahtera. Melalui pemikiran para filsuf besar menjadi fondasi kehidupan bernegara seperti yang kita nikmati pada hari ini. Nah, sebagai generasi penerus, tentu kita harus menjaga kehidupan dan cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara tersebut. Ilmu negara Memahami masa lalu, membangun masa depan.